pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Itu menurut para ahli. Nah, sedangkan secara umum kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negara. Pembuatan kebijakan ini tidak lain didasarkan pada teori John Maynard Keynes mengenai fungsi kebijakan fiskal. Dalam teori ini, Keynes meyakini bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian negara. Kebijakan ini bisa meningkatkan inflasi, aliran kas, dan mengatasi pengangguran dalam suatu negara. Melalui kebijakan ini, pengeluaran agregat dapat ditingkatkan yang bisa berdampak pada pendapatan nasional dan tingkat pengangguran tenaga kerja. Selain itu, permintaan agregat mengenai jumlah produksi barang dan jasa pada tingkat harga tertentu juga menjadi tolak ukur keberhasilan negara. Itu juga menurut para ahli. Adapun kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi, etik, sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal menurut Rosalinda, yaitu yang pertama, pengeluaran negara berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak profesional pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya, Karaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang terakhir yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Oke, jadi fungsi kebijakan fiskal ini ada 4 fungsi untuk dijalankan. Yang pertama adalah fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, ada fungsi stabilisasi, dan ada fungsi dinamistik. Itulah fungsi-fungsi dalam kebijakan fiskal. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu fungsi kebijakan fiskal ini, mulai dari fungsi alokasi. Oke, jadi fungsi alokasi di sini itu apa sih? Ya, jadi fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal ini sangat berperan aktif untuk mengalokasikan atau juga mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. Dan ketika suatu faktor ekonomi di suatu negara itu bisa dikelola dengan baik, maka hal ini tuh akan sangat membantu dalam mencapai pemenuhan kebutuhan rakyat. Di samping itu, juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara luas. Jadi dengan adanya fungsi alokasi ini, kalau misalkan kita bisa dimaksimalkan, ini benar-benar bisa membantu atau meningkatkan perekonomian itu secara luas. Itu fungsi alokasi. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Nah, untuk fungsi distribusi ini, pastinya harus ada penerapan kebijakan fiskal yang dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemetaan hasil pendapatan negara buat mencapai fungsi ini. Dan hal ini tentunya jadi faktor yang sangat penting mengingat jarak pendistribusian pendapatan negara itu benar-benar sampai yang baik. Sehingga ada kayak kesenjangan gitu, ada ketimpangan pendistribusian dari pendapatan nasional. Misalkan contoh nyatanya adalah pembangunan yang tersentralisasi terfokus di kota-kota besar. Sedangkan desa-desa atau misalkan kota yang jauh dari ibu kota itu tuh masih sangat minim. Kayak jangankan untuk hal yang sudah advance gitu, bahkan untuk yang menjadi kewajiban fasilitas-fasilitas kayak gitu pun sarananya masih kurang. Nah, di sini harus dibenahi gitu. Kebijakan fiskal di sini tuh harus menjalankan fungsi distribusinya, yaitu harus mendistribusikan pendapatan nasional negara itu benar-benar dengan baik dan rata kayak gitu. Karena di sini tujuan dari kebijakan fiskal itu pastinya buat memeratakan distribusi pendapatan nasional kayak gitu. Yang walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa ketimpangan dan kesenjangan dalam mendistribusikan pendapatan nasionalnya ini kayak gitu. Itu untuk fungsi distribusi. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Nah, dalam menjalankan tugas fungsi ini
ada beberapa faktor yang harus dijaga supaya Anda tetap stabil, yaitu harga barang, kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan juga kesempatan kerja yang memadai. Jadi kuncinya kalau misalkan pengen perekonomian suatu negara itu maju, ya pastinya ini beberapa hal yang harus distabilkan. Jadi perekonomian negara itu harus stabil dari harga barang yang ada kebutuhan pokoknya, terus stabil juga pertumbuhan ekonominya dan kesempatan kerjanya yang memadai. Baru perekonomian suatu negara itu bisa dikatakan stabil. Oke, sekarang ada fungsi yang terakhir, yaitu ada fungsi dinamistik. Fungsi dinamistik ini adalah fungsi di mana pemerintah ini menggerakkan proses pembangunan ekonomi supaya lebih cepat tumbuh berkembangnya dan majunya. Dan pembangunan ekonomi ini agar lebih cepat tumbuh berkembang dan majunya, ini contoh nyatanya adalah ketika pemerintah melakukan kebijakan terbatas pada instansi jajarannya, sedangkan swasta ini justru termasuk gitu. Contohnya kayak gitu. Itulah beberapa fungsi dari kebijakan fiskal. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini mengenai fungsi kebijakan fiskal dalam literatur ekonomi bisa teman-teman pahami. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.